kasih dari PPDAS Batu Sajurjuk, Bangka Belitung. Izin sharing Bu dari ibu-ibu sekalian, karena bibit produktif yang kita hasilkan kan, kalau misalnya perawatannya tidak baik juga percuma. Jadi menurut ibu-ibu bagaimana cara perawatannya, mulai dari pupuk, apakah menggunakan organik atau anorganik, kemudian dari penyiramannya, kemudian dari perlakuan khusus. Saya pernah lihat ada yang dipangkas daunnya sampai habis segala macam. Kemudian yang kedua Bu, ada studi kasus bahwa awalnya ada durian yang dari generatif tumbuh subur berbuah tiap tahun. Kemudian sebelahnya warga buka lahan untuk sawit. Setelah sawitnya tumbuh, duriannya tidak pernah berbuah lagi. Karena yang saya tahu durian butuh air, sedangkan sawit menyerap air banyak gitu. Jadi solusinya bagaimana kira-kira? Terima kasih Bu. Jadi kalau singkat aja bahwa memang untuk kebun komersial kan diharapkan produksinya bagus dan stabil gitu ya. Nah itu ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Tidak hanya pupuk. Nomor satu pemeliharaan ya. Nomor satu air. Jadi tadi ini menjawab sekali yang nomor 2. Benar bahwa air itu sangat dibutuhkan khusus untuk tanaman buah-buahan. Apalagi pada masa pembuahan atau pembungaan, begitu nggak ada air ya rontok semua. Solusinya yang harus dicarikan bagaimana supaya tanaman itu bisa dapat air. Itu solusinya itu. Kemudian satu penyiraman itu wajib. Maksudnya nggak harus disiramin tiap hari gitu sih, cuma kan apakah daerahnya dekat aliran sungai, pinggir sungai, air kira-kira masuk nggak sampai ke lokasi tanaman kita gitu kan? Artinya tanahnya lembab, yang penting itu tanahnya tetap terkondisi supaya dia tetap lembab. Terus yang kedua, pemupukan. Apakah harus dipupuk organik atau anorganik? Kalau di kebun komersial ya dua-duanya harus ada organik dan anorganik. Gitu. Tapi kalau nanti untuk di lahan masyarakat bagaimana? Kalau ada pupuk anorganik, syukur itu bisa mendorong untuk pembuahan. Yang paling sederhana NPK aja. Pokoknya beli NPK mau Bonska, mau apa, pokoknya ada kandungan pupuk utama atau pupuk makro itu NPK wajib ada. Kalau nggak ada ya kita berikan lewat organik. Apakah itu bekas daun-daunan atau bekas batang-batang yang batang pisang roboh misalnya bisa dicacah, bisa ditaruh di sekitar tanaman, itu kan termasuk salah satu yang nanti bisa memberikan nutrisi. Kan kayak batang pisang kandungan K-nya cukup banyak, daun-daunan kandungan N-nya cukup banyak ya, jadi dari situ pun bisa gitu ya. Jadi itu tidak harus beli misalnya kalau memang kesulitan untuk pengadaannya. Nah yang ketiga, pemangkasan dan yang tadi sampai dipangkas. Kalau kebun komersial tadi kan saya bilang tergantung jenis tanamannya. Kalau tanaman yang tumbuh buahnya di atas, di luar kayak rambutan, lengkeng, alpukat, mangga gitu ya, kalau selesai panen dia harus dipangkas supaya dia tumbuh tunas baru untuk musim berikutnya yang memberikan buah atau bunga yang baru. Kalau nggak dipangkas apakah tidak berbunga? Bunga, tapi kan numbuhnya akan lebih sedikit. Kalau nih sekarang kalau kita satu cabang begini, terus kita pangkas ujungnya, pasti dia akan keluar cabang buah, cabang yang baru kiri dan kanan. Di mata tunasnya akan tumbuh. Jadi akan lebih banyak kan cabangnya. Otomatis itu nanti akan menghasilkan lebih banyak jumlah buah. Tapi kalau nggak dipangkas ya udah ditadinya di satu aja. Kalau nunggu paling satu. Pemangkasan itu mendorong pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan tunas yang baru. Oke lanjut. Satu lagi yang cewek yang itu
lagi, nanti yang sisanya kita pending di sesi kedua. Kita setelah ini praktek untuk yang praktik ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Anissa, saya dari Bapedas HR Pedas HR Citarum Ciliwung. Ini saya menanyakan tadi kan disebutkan bahwa salah satu faktor utama untuk keberhasilan perbanyakan tanaman secara vegetatif itu adalah media. Media yang biasa digunakan adalah tanah, sekam bakar, dan kompos. Kebetulan di semuanya kami itu tidak menggunakan tanah. Kebetulan 80% komposit dan sekam. Terus dalam kasus ini karena di persemaian kami tidak menggunakan media tanah, apakah bisa media komposit dan sekam itu digunakan dan apakah ada pengaruhnya untuk perkembangan tanaman yang pertama. Terus yang kedua, perbandingan media yang digunakan yang baik itu komposisinya berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ya, media tanah tadi yang saya sampaikan yang penting tanahnya subur ya, tapi harus ada nutrisinya. Gitu. Kalau tadi yang dipakai kokopit sama nutrisinya pakai pupuk juga. Oke, pakai pupuk juga. Oh ya, pakai minum udah mau minum jadi hidroponik ya. Oke. Jadi dari pengalaman kita, kalau untuk persemaian, oke, boleh sekam sama kokopit doang, nggak pakai tanah maksudnya. Persemaian ya. Ya, kalian coba. Tapi pada saat sudah pindah polybag, sebaiknya media untuk tanaman buah kita kasih tanah, karena nanti tanah ini akan meningkat nutrisi, kemudian dia ada mikrobanya, mikroorganismenya yang akan menguraikan pupuk untuk bisa diserap sama tanaman. Kalau kecuali kita mau kasih pupuknya pupuk hidroponik, nah itu lain masalah. Kasih terus pupuk hidroponik bisa langsung terserap sama akar. Tapi kalau pupuknya NPK nggak langsung terserap sama akar. Kalau tidak ada mikroorganisme pengurai yang membuat pupuk itu tersedia supaya terserap sama akar, pohon ini tumbuhnya nggak akan cepat. Jadi sebaiknya tetap ada tanahnya. Ya. Jadi di polybag, kalau di polybag itu ada tanahnya, harus dicampur tanah. Nanti boleh ditambahin NPK lagi boleh, tapi mikroorganismenya sudah ada di tanahnya. Itu jelas.